Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 31 Maret 2023. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari kitab Roma 2 ayat yang ke-13, yang demikian bunyinya. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi dalam Yesus Kristus. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara juga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang Tuhan kasihi, keangkuhan hati manusia seringkali menjatuhkan diri mereka sendiri. Kebanggaan yang berlebih terhadap diri sendiri menjadikan manusia tak berjaga-jaga dalam hidupnya. Inilah yang diperingatkan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen Yahudi di Roma. Pada saat itu mereka kembali mempertontonkan keangkuhan rohani. Mereka merasa mereka adalah umat perjanjian yang memiliki tanda spesifik dari Tuhan, yaitu Taurat dan Sunat. Tanda-tanda ini adalah bukti keistimewaan mereka di hadapan Tuhan. Mereka memiliki tanda rohani yang kelihatan, sedangkan orang-orang non-Yahudi tidak memiliki tanda untuk dijadikan bukti dari status rohani mereka di hadapan Tuhan. Jadi menurut mereka, orang-orang Kristen non-Yahudi memang patut dihakimi karena tidak memiliki sarana keselamatan. Lain halnya dengan mereka. Mereka memiliki Taurat, dan itu cukup untuk membuat mereka berbeda dan istimewa dibandingkan orang-orang Kristen non-Yahudi. Dalam hal ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa kepemilikan Taurat tidak membuat mereka lebih beruntung daripada orang Kristen non-Yahudi. Karena seseorang dibenarkan karena ketaatannya, bukan karena kepemilikannya. Rasul Paulus mengoreksi mereka bahwa kepemilikan Taurat tidak semata-mata menjadikan mereka istimewa, terlepas dari taat atau tidak. Rasul Paulus mengoreksi keangkuhan rohani mereka atas kepemilikan Taurat, seolah-olah bangsa lain tidak memiliki sarana ketaatan terhadap Tuhan yang menjadikan mereka lebih rendah status rohaninya di hadapan Tuhan. Rasul Paulus menyatakan bahwa anggapan tersebut salah. Sebagaimana orang-orang Yahudi diberi sarana ketaatan secara tertulis, gitu ya, dalam tanda kutip Taurat Musa. Demikian pula orang-orang Kristen non-Yahudi diberi sarana ketaatan secara tidak tertulis, yaitu kesadaran hati nurani terhadap hukum-hukum moralnya Tuhan. Setiap orang nantinya akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Dalam masa Prapaskah ini, janganlah kiranya kita memiliki keangkuhan rohani, merasa diri istimewa karena paling berjasa, merasa diri istimewa karena paling rajin, paling pintar, dan paling lainnya di tengah-tengah jemaat. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk mengendalikan diri, menjadi pribadi yang rendah hati seperti padi, semakin berisi semakin merunduk, dan terus melakukan hal-hal yang baik, yang berdampak baik. Demikianlah kita harusnya menghindari keangkuhan rohani,
Karena semua yang kita lakukan nantinya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Selamat terus menghayati minggu Prapaskah yang sudah akan berakhir dan kita akan memasuki Paskah. Selamat berefleksi untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang empunya kerajaan surga. Engkau yang memiliki otoritas untuk mengubah dan memampukan kami, sehingga kami tidak lagi menjadi sombong rohani. Biarlah kami boleh mensyukuri apa yang boleh Tuhan berikan, yang akan kami kembalikan juga kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja, bukan untuk mencari nama dan kepentingan kami pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap kami untuk boleh tetap selalu rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa.